Jayyid. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Marhaban bikum. Selamat bergabung kembali kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman keluarga Nasaih Academy yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Insya Allah malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian fikih kita bersama Ustadz Muhammad Sobri secara langsung dari Saudi. Baik, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Kami adalah platform belajar Islam dan Bahasa Arab, Nasaih Islamic Academy. Kami menyediakan banyak kajian gratis secara online dan juga kami membuka kelas-kelas materi yang berkaitan dengan bahasa Arab, baik itu kelas membaca kitab dan juga les bahasa Arab mulai dari nol, kemudian ada juga kelas bahasa Inggris dan kelas-kelas lainnya yang bisa teman-teman cek lagi dan kepoin di Instagram kami di Nasaih Islamic Academy. Baik, alhamdulillah Ustadz Muhammad Sobri sudah hadir bersama kita. Sebelum kita mulai, kami ingatkan kepada para peserta untuk tidak membuka mic, ya, tidak membuka mic kecuali untuk bertanya. Dan kepada para akhwat agar menutup kameranya dan bertanya melalui pesan chat. Oke, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Mari kita simak kajian kita malam ini. Jadi kita mulai kajiannya kepada Ustadz Muhammad Sobri. Kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Allah masih memberikan nikmat, insyaallah Allah muliakan ini. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, suri tauladan kita, orang yang paling kita cintai, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Azakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, kami ingin berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kita semua, agar kita terus meningkatkan ketakwaan kita, mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita melakukan setiap amalan di antaranya menuntut ilmu ini kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat aman, nikmat tidak terjadi peperangan, ya, masih Allah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Maka jangan lupakan saudara-saudara kita di negeri Syam, di Palestina khususnya. Kita doakan terus mereka setiap salat kita, selesai salat kita kapanpun. Ya, di waktu-waktu yang mustajab, kita doakan mereka semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, memberikan kepada mereka kemenangan. Dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala juga menghancurkan musuh-musuh kita dan musuh-musuh mereka, musuh-musuh Islam, al-Yahud, laknatullah alaihim. Kita doakan kepada Allah, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Ya Allah, hitunglah ya jumlah mereka semuanya dan bunuhlah mereka satu persatu, dan jangan engkau tinggalkan siapapun di antara mereka dan yang menolong mereka ya rabbal alamin. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an, pada kesempatan yang lalu kita pembahasan terakhir kita tentang salat istisqa, ya. Maka akan kita lanjutkan pada malam hari ini.
Cepat. Layar terlihat? Terlihat Ustaz, terlihat. Barakallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain. Allahumma arhamna wa li syaikhina wa lil hadirin amin ya rabbal alamin. Faslun salatul khauf. Jadi setelah membahas tentang salat istisqa, Abu Syuja' rahimahullah membahas tentang suatu pasal, yaitu salat ketika keadaan takut, salatul khauf. Ya, salat salat saat takut, baik takut dikarenakan keadaan alam atau takut dikarenakan peperangan karena adanya musuh. Intinya, namun pembahasan ini lebih kepada salat yang takut ketika terjadi peperangan yang sedang berkecamuk. Di sini kembali sekedar pembahasan bagaimana sih cara salat kita ketika kita sedang ketakutan atau dalam peperangan. Namun lebih daripada itu, ternyata hal yang perlu kita pahami bahwasanya kita itu harus memahami bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya bagaimanapun keadaan kita, kita tetap harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat senang, ya, hari raya kita mengingat Allah dengan salat. Di saat kita sedang sedih, kita mengingat Allah dengan salat hajat. Di saat kita butuh kepada hujan, kita juga salat mengingat Allah dengan salat istisqa, ya. Bahkan ketika takut sekalipun, ketika dalam peperangan sekalipun, hal yang harus kita ingat juga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan juga tentang pentingnya salat berjamaah. Bahkan ini menjadi dalil yang cukup kuat bagi sebagian ulama kita yang mengatakan salat berjamaah itu wajib fardu ain bagi laki-laki. Apa alasan mereka? Di antara alasannya ialah bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan atau berusaha untuk tetap melaksanakan solat secara berjamaah bersama para sahabatnya, bahkan saat perang berkecamuk. Ketika perang berkecamuk saja, para sahabat Rasulullah dan para sahabat masih solat berjamaah. Lantas apakah kita berani mengatakan di saat yang aman, tidak ada peperangan, kita ingin solat secara sendirian? Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya salat merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Ya, as-salatu ibaduddin. Salat merupakan tiang daripada agama, dan bangunan tanpa tiang tentunya tidak akan bisa berdiri dengan kokoh, pasti akan runtuh. Ya, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Ya, barang siapa yang mengindirikan salat, maka sungguh dia telah membuat agama ini kokoh berdiri, dan barang siapa yang tidak mendirikan salat, maka sungguh dia telah menghancurkan agama, baik dia secara sadar ataupun tidak sadar. Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, awwalu ma tafqiduna min dinikumul amanah. Hal pertama yang akan hilang dari agama kalian ialah amanah. Maka orang tidak lagi bisa dipercaya, ya, pengkhianat di mana-mana. Kita perhatikan koruptor, pencuri, dan orang-orang yang melakukan pengkhianatan di mana saja berada. Wa akhiru ma tafqiduna minhu as-shalah. Dan hal terakhir yang akan hilang dari agama ini ialah salat. Artinya, para ulama kita mengatakan seseorang apabila tidak salat, maka sungguh tidak ada kebaikan apapun darinya. Karena Rasulullah mengatakan sesuatu yang terakhir yang hilang dari seseorang ialah salat. Artinya ketika bagian terakhir dari agama telah hilang, maka tidak ada tersisa dari agama untuknya sedikit pun. Sehingga para ulama, ya, kebanyakan mereka mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan salat. Baik. Kita masuk ke dalam pembahasan salatul khauf, salat saat takut, atau di sini lebih spesifik pembahasannya salat saat takut
dan takutan ini disebabkan oleh peperangan. Salat ketika perang berkecamuk. Ustaz, ngapain kita belajar salat ketika perang? Bukankah sekarang perang juga tidak akan terjadi atau tidak terjadi? Ya, ya kita tidak tahu ke depannya bagaimana, dan kita tentunya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yudimal amna wal aman. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita keamanan. Namun tentunya seorang mukmin hendaknya mempersiapkan apa yang hendaknya dia akan lakukan besok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang mempersiapkan apa yang ia akan lakukan esok hari. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Dan persiapkanlah ya dari kekuatan dan apapun untuk melakukan menghancurkan musuh-musuh kita. Setidaknya kita belum mampu berperang, tidak ada jihad yang syar'i mungkin di tempat kita saat ini. Namun kita menyiapkan jika seandainya jihad itu benar-benar terjadi. Baik. Abu Syuja mengatakan wasalatul khaufi ala thalathatu adribin. Dalam kitab ini beliau menyebutkan ada 3 cara atau ada 3 bentuk salat khauf. Ya. Ada 3 bentuk salat khauf. Tergantung kondisi dan situasinya. Ya. Ahaduha an yakuna al-aduwwu fi ghairi jihati al-qiblah fayufarriquhumul imamu firqataini firqatun taqifu fi jihati al-adu wa firqatun khalfah. Kondisi pertama kata beliau rahimahullahu taala ialah ketika kaum muslimin kemudian ya kaum muslimin di satu sisi ya, kemudian di sini arah kiblat, di sisi arah kiblat di situ afwan, katakanlah ini sebaliknya ya, ini kondisi kedua. Jadi katakanlah kiblatnya, arah kiblatnya ke sini, kemudian di sebelah sini pasukan musuh atau pasukan orang-orang kufar. Maka bagaimana kondisi atau cara salat khauf ketika kaum muslimin ya berhadapan dengan musuh dan musuh mereka berada di arah sebaliknya dari arah kiblat, ya, arah sebaliknya dari arah kiblat. Maka Syekh mengatakan fa yufarriquhumul imamu firqatain. Maka sang imam pemimpin perang itu membagi mereka menjadi 2 kelompok. Firqatun takhifu fi wajhil adu wa firqatun khalfahu. Maka ketika sang imam salat dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok salat bersama sang imam, satu kelompok lagi berjaga-jaga ya, menjaga musuh. Ya. Fa yusalli bil firqati allati khalfahu rak'ah thumma tutimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil adu wa ta'ti at-ta'ifatul ukhra fa yusalli biha rak'ah wa tutimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Maka sang imam salat bersama kelompok pertama, itu rakaat pertama. Di sang imam salat, jadi perlu diketahui dalam perang itu salat rubaiyah itu dikosorkan menjadi 2 rakaat. Ya, menjadi 2 rakaat. Namun para ulama berselisih pendapat tentang salat maghrib. Apakah dia menjadi di salatnya nanti 2-1, artinya 2 rakaat pertama dengan satu kelompok pertama, dan 1 rakaat terakhir dengan kelompok kedua, ini khilaf di sini. Namun secara umum salat yang rubaiyah, salat yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan salat subuh itu menjadi 1 rakaat, atau bahkan semua salat itu hanya menjadi 1 rakaat saja. Namun ini bukan pembahasan khilaf kita. Intinya salah satu bentuk salat khauf itu, misalkan kita katakan salat zuhur,
maka sang imam solat bersama kelompok pertama yang berdiri bersama sang imam itu 1 rakaat, ya, 1 rakaat. Kemudian ketika rakaat kedua sang imam itu bangun, ya, bangun dan menunggu. Maka kelompok ini itu menyelesaikan solat rakaat kedua dengan sendirinya, ya, langsung melanjutkan rakaat kedua. Sang imam menunggu berdiri saja. Kemudian kelompok pertama ini menyelesaikan rakaat kedua. Setelah selesai maka mereka berpindah. Mereka yang berjaga, kelompok kedua datang di belakang imam dan bertakbiratul ihram untuk salat. Ya, sang imam rakaat kedua, mereka rakaat pertama. Jadi ketika kelompok kedua telah datang, baru sang imam mulai rakaat kedua, Al-Fatihah, kemudian rukuk, ya, dan sujud dan seterusnya. Maka ketika sang imam duduk tahiyat akhir, kelompok kedua ini mereka bangun menyelesaikan rakaat kedua mereka dan sang imam tetap menunggu dalam keadaan tasyahud sampai semua makmumnya telah sampai kepada tasyahud, maka mereka pun salam bersama-sama. Jadi kelompok pertama mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam, sedangkan kelompok kedua mendapatkan keutamaan salam bersama imam. Bisa dipahami? Masih agak Ada bingung nih, pertanyaan? Ustaz. Memang memang perkara ini agak sulit karena memang kita hampir tidak pernah ya melaksanakannya. Dan memang agak mudah jika seandainya kita praktekkan langsung. Bil misal yatadhihul maqam. Dulu ana punya maktok video yang menjelaskan tentang cara ini, namun ana lupa filenya di mana. Qadarullah ma syaa fa'al. Tidak mengapa ana kembali sebutkan ya. Jadi ini kondisi pertama ketika kaum muslimin berhadapan dengan musuh, ya, dan musuh mereka berada berseberangan dengan arah kiblat. Katakanlah ke sini utara, ya, ini utara, sedangkan kiblat itu ke selatan. Ya. Lantas bagaimana cara salatnya? Perlu diketahui cara salat yang seperti ini disampaikan oleh Saleh bin Khuwaj dari para sahabat Rasulullah SAW dalam perang Dzatur Riqa'. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, penjelasan yang seperti itu ana jelaskan saja. Bahwasanya ketika kondisi seperti ini, kaum muslimin berhadapan dengan musuh dan musuh mereka berada di arah berseberangan dengan arah kiblat, tidak searah. Musuh di sebelah timur misalkan, kiblat di sebelah barat. Lantas bagaimana caranya? Maka sang imam, pemimpin perang, itu membagi kelompok, ya, pasukan perangnya menjadi 2 kelompok. Ya. Kelompok yang ikut salat langsung bersama pemimpin perang dan kelompok yang berjaga-jaga. Fa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Itu dalam surat An-Nisa. Ya, bisa dibaca nanti penjelasannya dalam tafsir Ibnu Katsir, misalkan dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Jadi setelah membagi 2 kelompok ini, sampai sini paham ya? Baik. Maka kelompok pertama yang berada di belakang imam itu takbiratul ihram bersama imam dan menyelesaikan rakaat pertama bersama imam. Kemudian ketika sang imam bangun ke rakaat kedua, ya, maka kelompok pertama ini juga bangun ke rakaat kedua, ya, dan mereka menyelesaikan, langsung melanjutkan rakaat kedua sendirian tanpa ikut imam lagi. Sang imam hanya berdiri saja menunggu kelompok kedua. Jadi kelompok pertama ini menyelesaikan rakaat kedua sendirian tanpa mengikuti imam, kemudian mereka salam. Ya. Setelah salam, mereka bergegas pergi untuk berjaga. Pergi ke belakang. Dan kelompok yang kedua yang berada di belakang yang sedang berjaga-jaga tadi, mereka, ya, membuat shaf di belakang imam
dan mulai rakaat kedua dalam konteks sang imam rakaat kedua, namun dalam konteks mereka rakaat pertama. Jadi mereka solat bersama sang imam ketika sang imam rakaat kedua. Ya, sang imam solat sampai tahiyatul akhir. Ya, kemudian kelompok kedua ini ketika imam tahiyatul akhir, mereka tidak duduk tahiyatul akhir bersama imam, mereka langsung bangun menyelesaikan rakaat kedua mereka sampai mereka duduk tahiyat akhir juga dan salam bersama imam. Kelompok pertama mendapat keutamaan takbiratul ihram bersama imam, kelompok kedua mendapatkan keutamaan ya salam bersama imam, dan masing-masing mereka salat satu rakaat bersama imam. Kelompok pertama salat rakaat pertama bersama imam, kelompok kedua salat rakaat kedua bersama imam, dan rakaat berikutnya mereka menyelesaikannya masing-masing. Sudah bisa dipahami? Bisa Ustaz, sudah ada gambaran. Ada pertanyaan? Bisa diulang-ulang kembali, dilihat apa kajian-kajian lain yang membahas tentang ini. Ala kulli hal, begitulah bentuk pertama. Ya, bentuk kedua, wathani an yakuna fi jihatil qiblah fayasufuhumul imamu saffaini yuhrimu bihim. Fa idza sajada ma'ahu ahadus saffain wa waqa'a as-safful akhar yahrisuhum fa idza rafa'a sajadu wa lahiquh. Ya. Jadi kondisi kedua ialah ketika kaum muslimin berhadapan dengan musuh mereka, dan musuh juga searah dengan arah kiblat. Ya, musuh searah dengan arah kiblat. Bagaimana caranya? Maka sang imam itu, katakanlah ya imam sebelah sini, membuat dua sof, dua sof, dan mereka sholat. Ini musuh ke sini. Apa? Ya, musuh. Kiblat juga ke sini arahnya. Katakanlah ke arah utara. Misal, ya, kebetulan di negeri yang arah kiblatnya katakanlah lebih mudah diingat ya, arah barat misalkan. Ya, maka sang imam membuat dua sof pertama dan sof kedua. Maka mereka takbiratul ihram bersama. Allahu Akbar. Ya. Sampai ketika ruku, maka yang ruku hanyalah kelompok pertama saja. Kelompok kedua mereka berjaga-jaga, tetap berdiri tegak, berjaga-jaga bersama senjata-senjata mereka. Maka salatul khauf ini tetap bersama senjata ya. Ya, wal ya'khudhu aslihatahum, hendaklah mereka memegang senjata mereka. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, dalam penggalan ayat berikutnya, hendaknya mereka tetap fokus berjaga dan tetap mereka memegang senjata mereka. Maka kelompok pertama ruku bersama imam dan sujud bersama imam. Ya, sampai imam bangun ke rakaat kedua. Ya, ketika bangun ke rakaat kedua, maka di sini yang mengikuti imam berikutnya ialah kelompok kedua. Maka ketika imam ini bangun ke rakaat kedua, mereka berjaga-jaga, sedangkan kelompok sebelumnya itu sholat rakaat pertama terlebih dahulu, kemudian mereka bangun dan ikuti imam, seperti itu. Meskipun ini banyak terjadi khilaf ya, ada yang mengatakan setelah rakaat pertama selesai, kelompok pertama langsung selesai sholat dan mundur, dan datang kelompok kedua sholat bersama imam, hanya satu rakaat saja. Ada yang mengatakan demikian, sebagian para ulama kita, di antaranya mazhab Ahmad bin Hanbal. Namun kita katakan tadi, caranya rakaat pertama semuanya adalah shaf pertama yang ikut, sedangkan shaf kedua berjaga-jaga. Ketika shaf pertama telah bangun ke rakaat kedua, maka rakaat shaf yang di belakangnya itu salat rakaat pertama, mereka ruku, mereka sujud dan bangun.
bangun ke rakaat kedua, dan ketika imam rukuk di rakaat kedua, yang rukuk ialah soft yang kedua, jaga-jaga sampai sujud, ya, dan selesai. Baru setelah selesai, kelompok pertama yang belum menyelesaikan solatnya, mereka menyelesaikan solatnya. Bisa dipahami? Agak susah ya? Bisa Ustaz, insyaallah. Baik, ala kulli hal. Baik, keadaan ketiga, wasalithu an yakuna fi syiddatil khaufi wal tihamil harbi fa yusalli kaifa amkanahu rajilan aw rakiban mustaqbilal qiblah aw ghairu mustaqbilal qiblah. Aw ghairu mustaq wa ghairu mustaqbilin laha. Keadaan ketiga ialah ketika perang yang sangat atau perang sedang berkecamuk. Tadi belum terjadi peperangan, masih menunggu, masing-masing kelompok belum menyerang ya. Namun mereka masih berjaga-jaga menunggu serangan dari musuh masing-masing. Sekarang ketika perang berkecamuk, bayangkan hidup dan mati seseorang di sini dipertaruhkan. Ya, ada yang menembak, ada yang memanah, mungkin ketika zaman dulu ada yang masih sedang menebas. Masuk waktu sholat, langsung sholat, tidak ditunggu. Maka cukup sedih kita perhatikan beberapa kaum muslimin yang berani mentakhirkan sholat, nanti aja, dengan alasan kan bisa diqadha, dengan sengaja meninggalkan sholat dari waktunya, dengan alasan pekerjaan, misalkan waktu panen padi di sawah, atau beberapa pekerjaan lainnya, yang selesai di waktu misalkan sore, maka mereka meninggalkan sholat zuhur untuk disolat di waktu asar dengan alasan seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka sholat di waktunya di saat perang berkecamuk. Meskipun dalam beberapa keadaan Rasulullah SAW tidak bisa melaksanakan sholat karena saking parahnya perang. Misalkan ketika perang Ahzab ya, perang Ahzab itu perang yang di tahun kelima Hijriyah, atau yang lebih dikenal dengan perang Khandaq. Itu berkumpul semua Ahzab, semua kelompok orang-orang kafir, Yahudi, orang-orang musyrikin, itu berkumpul semuanya untuk menghancurkan Islam di Madinah. Namun mereka dihalang oleh parit yang menjadi gagasan daripada Salman Al-Farisi, yang lebih mungkin bisa membayangkan kota Madinah itu dihimpit oleh dua gunung batu besar, baina harratain. Di sini katakanlah Madinah. Ya, di belakang Madinah di sini banyak hutan, kebun kurma. Tidak bisa agak susah jika lewat sini. Di belakangnya ada Yahudi Bani Quraidah nanti. Maka Rasulullah dan para sahabat itu menggali parit dari antara dua gunung ini. Yang paritnya tidak bisa diloncati oleh kuda, dan apabila orang terjatuh ke dalamnya tidak akan bisa naik kembali. Ya, sampai tahun itu Rasulullah SAW ikut menggali parit, dan Rasulullah sampai kelaparan luar biasa sehingga mengikat perutnya dengan dua batu. Yang mungkin kisah yang sangat masyhur yang pernah kita dengar. Maka ketika perang ini terjadi, mereka Ahzab itu, kelompok musuh berkumpul semuanya di sini. Jumlahnya sangat banyak sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan angin yang menghancurkan kemah-kemah dan tempat masak mereka semuanya sehingga mereka kabur. Namun ketika perang terjadi, jadi setiap kelompok daripada Ahzab ini melemparkan panah kepada kaum muslimin. Sehingga setiap orang harus berjaga, harus fokus. Ya, jika tidak, maka dikhawatirkan mereka akan menyerobot masuk ke kota Madinah dan habislah kaum muslimin ketika itu. Sehingga Rasulullah SAW dalam perang Ahzab ini pernah suatu hari beliau tidak sempat sholat zuhur, dikatakan sholat asar, ada yang mengatakan zuhur dan asar, kecuali setelah maghrib. Jadi tidak sempat, saking parahnya perang, tidak sempat sholat asar sampai masuk waktu maghrib. Jadi beliau dan para sahabat, ya ridwanullahu ta'ala anhum wa salatullah alaihi wasallamu, salat asar setelah masuk waktu maghrib. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, hasyallahu kuburahum wa buyutuhum nara, akharuna an salatil wusta, salatil asr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan mereka semuanya
dengan api, karena mereka telah ya mengakhirkan kita dari salat wusta, yaitu salat asar. Ya, ada keadaan yang memang Rasulullah tidak sempat salat dikarenakan ya saking parahnya atau saking berkecamuknya perang. Namun dalam keadaan yang lain, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat tetap sholat di waktunya meskipun perang sedang berkecamuk. Bagaimana caranya? Yang ini akan kita jelaskan. Ya, maka Abu Syuja mengatakan, "Yusalli kaifa amkanahu." Maka sholatnya bagaimana mungkin, bagaimana cara yang memungkinkan, bagaimanapun caranya itu. Rajilan aw rakiban, baik sedang berjalan kaki atau saat sedang menunggangi kuda. Baik yang infanteri misalkan, petugas yang jalan kaki, tentara yang berjalan, maka sholatnya sambil berjalan. Aw rakiban, atau petugas yang tentara yang menaiki kuda, memiliki kendaraan, maka sholatnya di atas kendaraan. Mustaqbilal qiblah, baik menghadap kiblat, wa ghairi mustaqbilin laha, ataupun tidak menghadap kiblat. Sholatnya intinya bagaimanapun cara harus sholat. Menghadap kiblatkah atau tidak menghadap kiblatkah, memungkinkan ruku atau tidak, terserah. Yang penting jika mungkin ruku maka ruku, jika mungkin sujud maka sujud, jika tidak mungkin maka cukup dengan isyarat saja. Baik sholatnya dengan tenang misalkan, ya, atau dengan menggerakkan tangan sambil membunuh musuh-musuhnya, maka tidak masalah dikarenakan sholat dalam keadaan perang yang sedang berkecamuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hafidhu ala sholawati wassalatil wusta. Ya. Waqumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian dan salat wusta, yaitu salat asar, dan berdirilah di hadapan Allah dalam keadaan tenang. Fa in khiftum, kata Allah, farijalan aw rukbana. Jika kalian takut, ya, maka salatlah baik sambil berjalan atau dalam keadaan mengendarai kendaraan. Ya, itu cara yang ketiga, salat ketika perang sedang berkecamuk, maka salat sebagaimana mungkinnya. Mungkin apabila mungkin salat dengan sempurna, salat dengan sempurna. Jika tidak, maka salat bagaimana mungkin, baik dalam keadaan berjalan, menaiki kendaraan, menghadap kiblat atau tidak, mampu rukuk dengan sempurna atau tidak, ya, mau sujud dengan sempurna atau tidak, sambil mengainkan pedang atau panah atau tidak. Intinya bagaimana keadaan ketika itu. Wallahu taala alam bisawab. Bisa dipahami? Insyaallah. Ya, mungkin cara ketiga ini adalah cara yang ya tata caranya, tapi mungkin adalah cara yang paling sulit dipraktekkan. Bagaimana seseorang sedang nyawanya di ujung tanduk, ya, namun masih fokus terhadap sholatnya. Insyaallah. Maka ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Di sini penting kita memahami sedikit, ya, mungkin pembahasannya di luar pembahasan kita. Kita selalu menginginkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan. Allah memberikan izzah, kemuliaan kepada Islam dan kaum muslimin. Dan kita berbangga-bangga, mungkin jumlah persentase kaum muslimin sangat banyak, luar biasa. Namun semua itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa, melainkan hanyalah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada kita, Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan kepada orang-orang sebelum kita, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah berjanji akan memberikan kepada kita keamanan, agama kita akan kuat, dimuliakan, izzah Islam kembali. Syaratnya bukan karena kita jago perang, bukan karena kita banyak jumlahnya, tapi Allah memberikan syarat kepada kita, hendaknya mereka beriman dan tidak membuat kesyirikan. Artinya, kaji kembali, apakah kesalahan yang kita lakukan, maksiat apa yang kita lakukan sehingga Allah hinakan kita pada hari ini. Karena dengan kembali kepada Allah, memberikan keimanan yang tulus kepada Allah, jauh dari kesyirikan dan menjauhi kemaksiatan, itulah sejatinya yang dapat menolong kita. Sehingga dalam perang Badar pada tahun kedua Hijriah, yang menjadi
perang pembeda antara kebatilan, yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Hari pembeda yang membedakan antara kebatilan dan kebaikan. Di situ Allah perlihatkan bagaimana kemenangan Allah berikan kepada ahlul haq, orang-orang yang benar, meskipun jumlah mereka sangat sedikit. Jumlah mereka hanyalah ya sepertiga dibandingkan jumlah musuh. Jadi 1 banding 3. Satu orang harus membunuh 3 orang, dan itu mungkin mustahil. Namun Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dengan keimanan mereka. Allah turunkan malaikat-malaikat untuk menolong mereka. Bahkan disebutkan dalam sirah, ada beberapa sahabat yang mengatakan ketika mereka akan mengangkat pedang, ya, maka musuhnya telah terpenggal terlebih dahulu. Baru diangkat pedangnya, musuhnya langsung terpenggal. Mereka mau memanah, musuhnya telah terpanah terlebih dahulu. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ya. Dan bukanlah kalian yang membunuh mereka, tapi Allah yang membunuh mereka. Bukanlah kalian yang memanah, yang melempar panah maupun tombak, tapi Allah lah yang memanah mereka. Maka di situ Allah menolong kaum muslimin dikarenakan keimanan mereka. Dan ketika jumlah kaum muslimin ketika itu sudah banyak, ya, dan mereka berangkat untuk perang Hunain. Ya, Allah katakan, a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma walaitum mudbirin. Ketika jumlah kalian banyak, kalian merasa bangga dengan jumlah kalian itu. Ada yang mengatakan, ya, dulu kita pas perang Badar kan sedikit jumlah kita dan kita menang. Sekarang jumlah kita 10.000 lebih. Ya, pasti akan menang. Kemudian Allah mengatakan, falam tughni ankum syai'a. Sungguh jumlah kalian itu tidak dapat menolong kalian sedikit pun. Wadaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Bahkan ketika perang terjadi, bumi Allah yang luas ini itu terasa sempit bagi kalian. Seolah-olah habis kita, tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan lari kemana. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian kabur terbirit-birit. Ya. Maka ikhwati fillah azakumullah jami'an. Maka ketika kita membahas tentang surat khauf ini, mungkin anak katakan tadi, cara yang paling mudah diingat ialah cara terakhir. Bagaimana seorang mukmin bisa sholat, bagaimanapun caranya, ketika dia sedang berperang, saat perang berkecamuk. Namun ini mungkin menjadi sholat yang sangat sulit kita praktekkan. Bagaimana seorang yang akan mati di ujung tanduk nyawanya, namun masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itulah satu-satunya cara supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kembali izzah kita, izzah Islam. Allah tolong kita di atas orang-orang kafir, di atas musuh-musuh kita dan musuh-musuh agama kita, dengan kembali kita fokus kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan kesyirikan, menjauhi kemaksiatan. Maka dengan itu, hanya itu caranya Allah akan kembali menolong kita, memberikan kepada kita kekuatan dan izzah. Tanpa itu semua, ya, sekuat apapun teknologi kita, sepintar apapun kita, sebanyak apapun jumlah kita, sungguh Allah tidak akan pernah menolong kita. Allah Ta'ala alam. Baik. Jelas ya, bab ini ada pertanyaan? Ada Ustaz, ada satu pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Baik. Pertanyaannya adalah, Ustaz, apakah termasuk jika belum berwudu? Maksudnya untuk cara yang ketiga ini, Ustaz, apakah boleh langsung sholat tanpa bersuci terlebih dahulu? Bagaimana, Afwan? Bisa Untuk cara sholat khauf yang ketiga, apakah boleh langsung sholat tanpa berwudu dahulu, Ustaz? Baik. Anda tidak mendapati pembahasan pengecualian ya, pengecualian khusus tentang cara yang ketiga, namun kembali kepada hukum asal, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Bahwasanya salat itu memang disyaratkan untuk tetap bersuci. Ya. Maka bersuci itu adalah suatu syarat yang harus dilaksanakan sebelum salat, baik salat khauf maupun salat biasa. Kecuali nanti mungkin ada pembahasan khusus yang Anda tidak tahu ya, Allah taala alam. Pembahasan khusus mungkin misalkan boleh tanpa wudu. Namun secara umum yang Anda tahu tidak ada pengecualian di sini, artinya tetap harus bersuci, baik berwudu ataupun bertayamum jika memang tidak ada air. Allah taala alam. Baik, cukup, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik.
Mohon maaf sebentar ya, ada dari kuliah menelepon Ana. Eh, izin sebentar. Baik, mohon maaf, ada sedikit. Baik, kita lanjutkan. Setelah membahas tentang salat khauf, maka itu salat yang eh, mungkin tidak bilang terakhir juga ya. Mungkin setelahnya kita akan membahas tentang salat jenazah juga. Namun di antara perihal salat-salat yang disebutkan sebelumnya oleh Abu Syuja, beliau menyisipkan suatu pasal yang menjelaskan mungkin sebagai munasabah bagaimana seseorang itu salat dengan pakaian yang bagaimana mereka boleh salat. Mungkin ini juga pembahasan yang telah kita sebutkan dalam pembahasan aniyah ya, bab bejana di bab taharah. Setelah membahas tentang air, beliau menyebutkan tentang babul aniyah sebagai bentuk munasabah juga. Keadaan yang cocok karena air tentunya ialah sa'il, benda cair yang tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa ada tempat yang menampungnya. Sehingga beliau menyebutkan ya tempat tampungan yang bagaimana saja yang diperbolehkan untuk mengisi air itu. Ya, maka setelah membahas tentang beberapa perkara salat, ya atau bentuk-bentuk salat atau bagaimana salat ketika takut, salat untuk minta hujan dan seterusnya, Syekh Abu Syuja menyebutkan faslun fil libasi wazina. Pasal tentang pakaian, pakaian dan perhiasan. Tentang pakaian dan perhiasan. Maka dari judulnya ini mungkin kita menganggap ini judul yang biasa. Tapi ada rahasia yang sangat luar biasa dari pembahasan ini. Kita perhatikan ternyata Islam bukan hanya membahas tentang tukus, tentang ibadah yang kita anggap sebagai ibadah mahdhah saja. Misalkan bukan hanya tentang puasa, bukan hanya tentang salat, bukan hanya tentang haji, tapi sampai seluruh detail kehidupan kita. Bagaimana dalam bab taharah kita telah membahas tentang bagaimana cara bersuci daripada kotoran, ya, bagaimana adab masuk toilet dan seterusnya. Sehingga Islam ini syamil ya, masuk ke dalam semua lini kehidupan. Jadi jika ada yang mengatakan Islammu jadikanlah di masjid saja, sedangkan dalam bernegara, misalkan dalam kehidupan kantor kita saat bekerja tidak usah bawa-bawa Islam. Tidak, Muslim itu bukanlah yang hanya melaksanakan sholat, tapi bagaimana dia menyelaraskan seluruh kehidupannya dari dia bangun tidur sampai dia bangun lagi, itu dalam konteks keislaman yang Allah merintahkannya dengan itu. Jadi orang Islam bukan hanya ketika dia ke kantor misalkan pakaiannya terbuka, tidak pakai jilbab, ketika sholat pakai mukena, bukan seperti itu. Ya, karena Islam bukan hanya mengatur cara sholat, tapi cara berpakaian sehari-hari, bagaimana bermuamalat, ya, bagaimana dia bangun tidur, bagaimana dia tidur dan bagaimana dia bangun lagi. Sampai cara berpakaian pun diatur dalam Islam. Jadi Islam bukan hanya sekedar tukus ya.
bukan hanya sekedar ibadah-ibadah seperti sholat atau haji atau puasa misalkan, bukan, tapi seluruh kehidupan dari dia hidup sampai dia mati, sampai dia dihidupkan kembali nanti di hari kiamat. Abu Syuja mengatakan, wa yahrumu 'ala ar-rijali lubsul hariri wa takhattum bil-dhahabi wa yahillu lin-nisa'i. Wa qalilu adh-dhahabi wa kathiruhu fi at-tahrim sawa. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan untuk laki-laki, ya, laki-laki itu diharamkan bagi mereka dalam pakaian dan dalam mengambil perhiasan. Yang pertama ialah pakaian yang terbuat dari sutra dan segala jenis sutra, karena sutra itu terdapat banyak jenis, ya. Ada jenis A, B, dan C, dan anak pun tidak terlalu mengerti jenis-jenis apa saja kain sutra itu. Intinya semua jenis sutra diharamkan bagi laki-laki. Dan memakai perhiasan daripada emas. Ya, dan dihalalkan bagi perempuan. Jadi perempuan boleh memakai perhiasan dari emas dan boleh memakai pakaian dari sutra. Wa qalilu adh-dhahabi wa kathiruhu fi tahrim sawa. Emas, ya, sedikit ataupun banyak itu sama-sama haram bagi laki-laki. 1 gram haram, 5 gram haram. Ya, sedikit banyak itu haramnya sama. Jadi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, la talbasul harira walad dibaj. Janganlah kalian memakai pakaian dari sutra, walad dibaj. Dibaj ini salah satu jenis daripada sutra juga. Jadi sebagai bentuk atful khas 'alal 'am, ya. Jadi jangan kalian pakai sutra seperti itu. Jadi disebutkan jangan pakai sutra, kemudian disebutkan jangan pakai salah satu bentuk atau jenis daripada sutra. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikati waruh. Turunnya malaikat dan ruh, dan Jibril. Jibril juga malaikat. Ngapain disebut lagi? Ya, itu dari bab tadi. Baik. Jadi laki-laki diharamkan memakai emas dan sutra. Emas, baik banyak atau sedikit, juga diharamkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an khatimiz dzahab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai cincin dari emas. Baik. Juga Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, hurrima libasul harir wadh-dhahabi ala dhukuri ummati wa uhilla li inathihim. Allah mengharamkan pakaian dari sutra dan emas bagi laki-laki dari kalangan umatku, dan Allah halalkan bagi perempuan dari mereka. Baik. Jadi laki-laki diharamkan emas, diharamkan sutra, sedangkan perempuan diperbolehkan. Kemudian Abu Syuja mengatakan, wa idza kana ba'du tsaubi ibrisaman wa ba'duhu qutnan aw kattanan jaza lubsuhu ma lam yakunil ibrisamu ghaliba. Jika seandainya sebagian daripada pakaian itu ibrisim atau ibrisam, ibrisim atau ibrisam ini juga salah satu jenis daripada jenis-jenis sutra. Jadi kita artikan, jika seandainya sebagian daripada pakaian itu ialah sutra dan sebagian yang lain ialah katun, ya, maka diperbolehkan selama sutranya lebih sedikit dibandingkan katunnya. Bagaimana sedikitnya? Untuk berjaga-jaga, ya. Jadi ini hukum ini diambil daripada perkataan Umar bin Khattab, bahwasanya beliau menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil harir illa hakadha wa asyara bi isba'ihi allataini taliyaini ilham.
Jadi Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengharamkan sutra bagi laki-laki kecuali hakada, kecuali seperti ini. Seperti ini yang bagaimana? Beliau mengisyaratkan ini jemariah, ya. Dia mengisyaratkan dengan dua jari ini yang setelah jempol. Jadi ukuran dua jari antara telunjuk dan tengah. Jadi seukuran itu yang diperbolehkan. Jadi sedikit boleh. Misalkan pakaian jubah laki-laki atau pakaian kemeja, kebetulan di kerahnya dibuat dari sutra misalkan, atau di kerah tangannya itu dibuat dari sutra, maka tidak mengapa. Ya, intinya menjauhi yang seperti ini tentunya jauh lebih aman. Namun hukumnya apabila jumlah sutranya sedikit sehingga tidak dikatakan itu pakaian sutra, masih dikira itu baju katun atau baju misalkan wol, masih dikatakan seperti itu karena hanya sedikit sekali persentase sutranya, maka tidak mengapa. Allah Ta'ala alam. Poin terakhir dari permasalahan ini, bahwasanya ini semuanya hukum tadi, pengharaman daripada sutra dan emas bagi laki-laki ialah ketika keadaan biasa. Adapun ketika keadaan darurat, itu diperbolehkan. Keadaan darurat diperbolehkan. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan rukhsah kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam fi qamisin min haririn min hikkatin kanat bihima. Rasulullah SAW memberikan keluasan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam untuk memakai pakaian dari sutra karena mereka berdua terkena penyakit kulit. Jadi ada penyakit kulit yang memang obatnya adalah pakaian dari sutra. Maka ketika itu dianggap sebagai darurat, maka diperbolehkan. Dan ingat, wa darurah tuqaddar biqadariha, dan darurat itu dikadarkan berdasarkan kadarnya, artinya pakai ketika sakit atau ketika ada penyakit. Ketika penyakitnya hilang, maka kembali kepada hukum asal, yaitu haram. Jadi diperbolehkan kepada darurat. Saat darurat misalkan tidak ada pakaian sama sekali, ya, yang hanya tersisa misalkan di rumahnya pakaian sutra, yang lainnya terbakar misalkan, wa'iyadzubillah afanallahu wa iyyakum, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari musibah-musibah yang ada. Hanya tersisa baju sutra saja misalkan, maka boleh dipakai saat itu. Dia punya penyakit yang hanya bisa sembuh dengan pakaian sutra misalkan dengan izin Allah, maka dia boleh pakai. Begitu pula pada zaman dahulu, mereka sering membuat anggota tubuh palsu dari emas dan perak. Ya, misalkan ada yang majdu, terpotong hidungnya, itu dibuat hidung baru dari benda tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Arfajah ibn As'ad radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan usiba an fi yaumal kulab fil jahiliyah fatakhatu anfan min wariqin fa antana alayya fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an attakhidha anfan min dhahab. Jadi kata beliau, pada hari kulab, yaitu peristiwa kulab pada masa jahiliyah, hidungku terputus. Jadi beliau ya terputus hidungnya, misalkan hidung seorang seperti ini terpotong. Fatakhattu anfi min wariqin. Maka aku pun membuat hidung palsu dari warik, daripada perak. Dibuatlah dibentuk hidung palsu dari perak. Fa antana alayya, disebabkan perak, memakai perak itu, maka bagian tubuh yang dekat ini itu membusuk, bau, tidak harum baunya, ya, keluarkan bau busuk. Maka Rasulullah SAW memerintahkanku untuk membuat hidung dari emas, ya, mungkin karena efeknya berbeda, Allah Taala alam, karena zatnya berbeda sehingga tidak membusuk lagi. Ya, intinya kita katakan bahwasanya emas dan sutra itu diharamkan bagi laki-laki dalam keadaan normal. Diperbolehkan sedikit daripada sutra sehingga dipakai di pakaiannya, namun tidak mengubah nama pakaian tersebut. Artinya masih dinamakan pakaian wol atau pakaian daripada katun karena sedikit sekali persentase sutra yang dipakai. Kemudian diperbolehkan di saat darurat.
misalkan sakit, tidak ada pakaian lain, atau ketika salah satu anggota tubuhnya terpotong dan tidak ada cara untuk membuat anggota tubuh yang meniru anggota tubuh tersebut, melainkan dengan emas, maka diperbolehkan. Sedikit hal yang kita singgung ya, berkaitan dengan pakaian dan perhiasan ini. Kita katakan tadi, perempuan itu boleh memakai sutra, itu boleh. Kemudian juga boleh memakai emas sebagai perhiasan. Lantas, Ana ingin bertanya kepada ikhwah sekalian yang berhadir pada malam hari ini. Bolehkah seorang perempuan itu keluar dengan perhiasan-perhiasannya, misalkan dia memakai kalung-kalung di leher begitu ya, memakai gelang-gelang di tangannya, gelang cincin, semuanya dia nampakkan untuk ya keluar rumah seperti itu, belanja ke pasar atau sekedar hangout. Boleh atau tidak? Tidak ada yang menjawab. Bagaimana? Kayaknya nggak boleh, Ustaz. Tidak boleh Ustadz kalau bentuknya berlebihan dan mungkin dengan niat yang memang untuk apa namanya menampakkan sesuatu yang memang seharusnya tidak ditampakkan gitu Ustadz, secara berlebihan. Taib. Masya Allah. Sekarang kita ubah. Ini yang Anda pahami ya, nanti bisa ditanyakan kembali kepada beberapa asatidz yang lain yang mungkin lebih paham ilmu tentang hal ini. Misal, katakanlah ini jari seorang wanita ya, misalkan jarinya ini. Di salah satu jarinya ada cincin misalkan, indah sekali. Tujuannya untuk berhias memang. Atau di tangannya dia pakai gelang yang indah sekali, tujuannya untuk berhias. Apakah boleh? Satu aja, nggak banyak. Dia keluar rumah. Tidak ada yang berani menjawab. Atau karena kebanyakan... silakan. Bismillah, bisa-bisa saja Ustaz. Taib. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Jadi ini unik sebenarnya. Pembahasannya mungkin sebagian pembahasan nanti dianggap terlalu keras, terlalu tasyaddud. Namun kita hanya menjelaskan tentunya apa yang kita pahami dari apa yang kita pelajari ya. Karena ketika ada beberapa orang yang mungkin agak terlalu berpegang keras dengan apa yang dia pahami, dia menjelaskan sebagaimana apa yang dia pahami, malah dituduh ekstremis ya, dituduh terlalu jumud, atau bahkan kalimat sekarang itu ada Wahabi nanti. Karena kemarin itu ada beberapa aktivis yang memang tidak setuju dengan tambang, jadi ada yang mengatakan kalian ini terlalu pembahasannya terlalu, ya jadi ada Wahabi apa? Wahabi apa? Wahabi lingkungan, Wahabi lingkungan. Jadi semuanya Wahabi, jadi lucu seperti ini. Jadi ini kita bahas. Baik. Ya, Wahabi lingkungan. Jadi ini Ana sebutkan seperti ini, nanti jadinya Wahabi perhiasan. Jadi susah ya. Jadi dalam surat An-Nur, Allah menyebutkan tentang seorang wanita dan bagaimana sih muamalah laki-laki dan perempuan itu ketika mereka keluar rumah. Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika adna. Nah, gitu. Kemudian Allah menyebutkan ayat berikutnya. Ayat pertama Allah katakan, katakanlah kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka, menjaga kemaluan mereka. Kemudian ayat berikutnya juga Allah katakan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada orang-orang mukminat, wanita-wanita muslimah, juga mereka menundukkan pandangan mereka dan mereka menjaga kehormatan ya, menjaga kemaluan mereka. Ya. Jadi di sini hal yang pertama yang perlu dipahami bahwasanya menjaga kehormatan atau menjaga pandangan bukan hanya kewajiban laki-laki. Ya, ini standar ganda ini.
di saat atau kesalahan paham ya sebagian perempuan atau kaum muslimat, mereka menganggap hanya laki-laki yang mata keranjang. Kamu ngapain lihat saya mata keranjang? Padahal perempuan juga dikatakan mata keranjang. Ketika laki-laki disuruh tundukkan pandangan, perempuan juga. Bukan ketika laki-laki tunduk pandangan tidak boleh lihat perempuan. Perempuan dengan senang hatinya membuka di di sosial media mereka foto laki-laki tampan yang pakai badannya bagus, seolah itu hal yang normal, bukan aib ya. Ketika laki-laki membuka foto-foto ataupun melihat wanita-wanita seksi, tidak anggap mata keranjang. Padahal sama saja, sama-sama mata keranjang dan kedua-duanya harus menundukkan pandangan. Kemudian apa lagi Allah mengatakan? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka ya menunjukkan perhiasan mereka kecuali apa yang nampak dari mereka. Sebagian ulama mengatakan perhiasan yang nampak itu adalah pakaiannya. Jadi nggak boleh ada yang nampak dari perempuan selain pakaiannya. Pakaian yang menutupi tubuhnya itu. Sebagian mengatakan maksud yang nampak ialah dua telapak tangan dan wajah. Ini dua telapak tangan ya dan wajah. Meskipun ini pendapat yang agak lemah di sini. Karena perlu dipahami jumhur ulama memandang menutup wajah itu hukumnya wajib. Bahkan mazhab Syafi'i itu sendiri. Ya. Kemudian Allah mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, hendaknya mereka menurunkan jilbab mereka sampai ke dada-dada mereka. Ya. Jilbab dalam ayat surat Al-Ahzab itu artinya bukan jilbab yang kita pahami. Jilbab yang dalam surat Al-Ahzab adalah pakaian yang diturunkan dari atas ke bawah seperti jubah itu. Itu pakaian namanya jilbab atau jalabib ya atau abaya mungkin bisa sebutkan gitu ya. Sedangkan jilbab yang artinya jilbab ialah khumur. Jadi memakai pakaian pertama, perintah memakai pakaian yang besar, yang diturunkan dari atas ke bawah. Kemudian dia memakai jilbab, memakai khumur, ya, dari kepala sampai dada mereka. Kemudian Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali, artinya perhiasan memang tujuannya ialah untuk membuat cantik, makanya namanya perhiasan. Alat yang digunakan untuk menghias sesuatu menjadi lebih indah, namanya perhiasan. Maka tidak boleh nampak perhiasan itu karena tujuannya ialah untuk berhias, nampak cantik, kecuali kata Allah, li bu'ulatihin, kecuali kepada suami-suami mereka, au abaihin, atau kepada ayah-ayah mereka, au aba ibu ulatihin, atau kepada orang mertua ya, ayah mertua, au abnaihin, atau di hadapan anak-anak mereka, au abna ibu ulatihin, atau anak dari suami-suami mereka. Misalkan seorang wanita menikah dengan duda dan dia punya anak laki-laki, maka tidak mengapa anak laki-laki tersebut melihat perhiasan sang istri daripada ayahnya. Au ikhwanihin, atau ya kepada saudara-saudara laki-laki mereka. Au bani ikhwanihin, atau keponakan daripada anak atau keponakan daripada saudara laki-laki mereka. Au bani akhawatihin, atau keponakan dari saudari-saudari mereka. Au nisaihin, atau teman-teman mereka yang perempuan. Au ma malakat aimanuhun, atau budak-budak yang mereka miliki. Au tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala auratin nisa. Atau laki-laki yang tidak punya ketertarikan kepada perempuan. Ini bukan artinya Islam membolehkan banci ya, atau kalimat sekarang laki-laki boti ya, yang agak melambai, bukan itu maksudnya. Tapi orang-orang yang memang zaman dahulu mungkin ada yang dikebiri, tidak mungkin lagi ada hasrat pada perempuan, atau orang-orang yang memang sudah tua, sudah lemah sekali, tidak mungkin ada hasrat seperti itu. Ya, atau orang yang sangat sibuk dengan perkara tertentu sehingga dia tidak memikirkan pada hal yang demikian. Itu tidak mengapa. Atau pada anak-anak kecil yang belum mengetahui aurat-aurat perempuan. Anak kecil yang belum balik, begitu ya. Kemudian di akhir ayat yang menunjukkan tentang apa yang nak katakan tadi, mentakkidkan ya, menegaskan bahwasanya seorang perempuan itu tidak boleh menampakkan perhiasannya kepada
seseorang yang tidak dihalalkan atau bukan kepada dawil arham, kepada mahram-mahramnya, ya. Apa kalimatnya? Allah mengatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah mengatakan dan janganlah seorang perempuan itu menghentak-hentakkan kaki mereka. Ya, jadi orang-orang jahiliyah atau sampai sekarang mungkin biasa memakai gelang kaki. Adalah perempuan memakai gelang kaki. Maka kata Allah, jangan mereka menghentak-hentakkan gelang kaki ini dengan tujuan untuk memperdengarkan bahwasanya di kakinya ada gelang, ada suara gemericik seperti itu, krik 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 dan seterusnya. Jangan seperti itu. Maka para ulama ketika menafsirkan kalimat ini mereka mengatakan jika seandainya suara daripada gelang kaki saja tidak boleh diperdengarkan kepada ajnabi, kepada orang-orang yang tidak halal dan bukan mahramnya, maka bagaimanakah jika seandainya bukan suaranya saja yang diperdengarkan tapi malah diperlihatkan, maka jauh lebih terlarang lagi. Bahkan disebutkan tentang Imam Ahmad bin Hambal, ya, disebutkan tentang cerita beliau ketika beliau duduk datang tamu di rumahnya, kebetulan di ruangan yang lain istrinya berjalan sehingga terdengarlah suara telapak kaki istrinya di ruang yang Imam Ahmad dan tamunya sedang duduk. Ketika tamunya pulang, maka sang imam pun memarahi istrinya, mengatakan kenapa tadi suara kakimu terdengar. Sampai seperti itu mereka ya menjaga, ya. Mungkin ini bisa kita katakan ini Wahabi telapak kaki, ya, atau Wahabi suara kaki karena terlalu ekstrim seperti itu. Tapi begitulah, anak katakan kembali bahwasanya apa yang Anda sampaikan itu, apa yang Anda pelajari berdasarkan dalil-dalil yang Anda pahami. Namun untuk mungkin lebih yakin, silakan ditanyakan kepada beberapa ustadz yang lain, mungkin mereka punya pandangan yang berbeda. Wallahu ta'ala alam. Kenapa Anda sebutkan tadi hal yang ini? Karena kita sebagai munasabah sedang menyebutkan tentang perhiasan dan pakaian. Maka ketika Anda katakan tadi, atau Syekh mengatakan, Abu Syekh mengatakan sutra dan emas itu diperbolehkan bagi perempuan, bukan serta-merta artinya boleh mereka memakai di mana saja, memperlihatkan gelang-gelang dan kalung-kalung serta perhiasan emas mereka kepada orang-orang yang tidak halal bagi mereka, karena yang seperti itu dilarang ataupun diharamkan. Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan? Ada Ustaz, sedikit pertanyaan dari akhwat. Yang pertama, Ustaz, bagaimana hukum memakai perak untuk laki-laki? Apakah juga digolongkan haram? Perak diperbolehkan. Ini tidak mengapa, karena yang diharamkan disebutkan hanyalah emas. Emas ini beda pembahasannya, ya. Sebelumnya kita membahas tentang aniyah, tentang bab bejana. Kalau bejana itu nggak boleh daripada emas dan perak. Tempat makan, sendok dan sebagainya itu nggak boleh. Tapi untuk perhiasan itu hanya emas saja yang diharamkan bagi laki-laki. Adapun perak itu diperbolehkan. Maka Rasulullah SAW karena yattakhidhu khataman min fiddah. Rasulullah SAW itu pernah memakai cincin dari perak. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah jilbab itu Ustaz sampai dada, ya kan? Apakah termasuk bahu juga? Taib. Apakah termasuk bahu juga? Jadi sebenarnya qadrul kifayah daripada pakaian wanita itu artinya ialah yang menutupi auratnya. Kita katakan qadrul kifayah, kadar yang cukup bagi seorang wanita untuk berpakaian, dalam berpakaian ialah pakaian yang menutupi aurat. Itu standarnya, ya. Menutupi aurat.
ini standar pakaian wanita. Harus dipahami makna menutupi bagaimana, bukan membungkus aurat. Mohon maaf ya, akramakumullah, bukan yang membungkus aurat, bukan pula yang menerawang aurat. Menerawang ya. Jadi pakaiannya yang disebut menutup aurat, auratnya tidak terlihat dan tidak terbentuk. Bukan pakaian yang dia itu tidak terlihat, kainnya tebal, tapi membungkus. Bentuk semuanya kita tahu. Ya, akramakumullah, semoga Allah memuliakan kita semua. Bahkan misalkan ukuran-ukurannya semua kita tahu. Bukan pula pakaian yang besar, tidak membungkus, tapi dia syafaf, tapi dia menerawang, kelihatan, isi dalamnya kelihatan, bagaimana, dan spesifik lah, kelihatan seperti itu. Maka yang seperti itu tidak dikatakan menutupi aurat. Karena Rasulullah mengatakan, akan datang di hari kiamat nanti, beberapa perempuan kasiatin ariyat, yang mereka berpakaian, tetapi telanjang. Agak aneh ya, Rasulullah mengatakan perempuan berpakaian, tapi telanjang. Sedangkan ini adalah kontradiksi. Berpakaian artinya bukan telanjang. Telanjang bukan berpakaian. Kok bisa dia berpakaian sama dengan telanjang? Sedangkan dua kalimat ini tidak sama dengan. Ya, antonimnya, berpakaian tidak telanjang. Telanjang tidak berpakaian. Kok bisa orang berpakaian tapi telanjang? Ya, yang mereka itu kasiatin ariyat mumilat, yang mereka berlenggak-lenggok, yang kepala mereka seperti punuk unta yang berlenggak-lenggok, kata Rasulullah, yang mereka tidak akan mencium bau surga, sedangkan bau surga dapat dicium di jarak sekian dan sekian. Maka para ulama kita memberikan penafsiran, wanita yang berpakaian tapi telanjang, ialah berpakaian yang tebal, tapi terbungkus auratnya, membentuk semuanya, atau pakaiannya dia tidak membungkus, tetapi syafaf, ya, tetapi memperlihatkan isi dalamnya karena kain yang dapat tembus ke dalam, seperti itu. Maka kembali kepada pembahasan kita, bagaimana seorang wanita tadi memakai jilbab, apakah bahunya juga harus ditutupi atau tidak? Maka ketika pakaiannya telah memadai, artinya pakaiannya tebal dan dia tidak membentuk badannya, gitu ya, maka sudah cukup. Maka tutupi bagian yang lain seperti itu. Maka kembali kepada kadar, kita katakan menutupi aurat, bukan membungkus, bukan memperlihatkan menerawang seperti itu. Namun ketika dia memakai yang lebih besar dengan harapan, misalkan dia menutupi bahunya, setelah ditutupi dengan pakaiannya yang tebal, pakaiannya yang bagus tadi, dia tutupi lagi dengan jilbabnya, dengan harapan supaya lebih tersamarkan, lebih tertutup, ya. Maka tentunya usahanya juga insya Allah Allah akan balas seperti itu. Namun kembali kepada hukum asal, yang katakan kadarnya adalah menutupi aurat. Ketika dia sudah tertutup, tidak berbentuk, tidak terlihat, maka sudah kafin, maka sudah cukup. Allah Ta'ala alam. Bisa dipahami? Baik, syukran Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana hukumnya perempuan ketika memakai perhiasan emas supaya tidak terkena zakat? Misalnya cincin, gelang, dan sebagainya. Taib. Pertama, kita menghukumi secara zahir. Jika seseorang memakai pakaian, memakai perhiasan dari emas dan dari perak dengan tujuan untuk tidak usah bayar zakat, karena dalam beberapa mazhab emas itu atau perhiasan tidak terkena zakat. Namun ada beberapa mazhab yang lain juga bahkan perhiasan juga terkena zakat. Ya, itu khilaf di situ. Namun kita katakan adalah sahih, insyaallah bahwasanya perhiasan tidak terkena zakat. Nah, bagaimana jika seorang wanita memakai perhiasan cincin atau gelang atau kalung atau anting emas dengan tujuan supaya tidak terkena zakat, maka kita menghukuminya secara zahir. Dia pakai sebagai bentuk perhiasan, ya sudah tidak kena zakat. Ya, adapun masalah hatinya, tujuannya ialah
untuk menghindari zakat, hadza bainaha wa bainallah. Itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghukumnya yang tujuannya untuk lari daripada zakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tahu ya di antara orang-orang di Madinah mana yang munafik, mana yang benar-benar mukmin. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tidak ada di antara mereka yang beliau bunuh, yang perintahkan untuk dibunuh. Kenapa? Karena beliau diperintahkan untuk menghukumi seseorang dari zahirnya, dari luarnya. Secara zahir dia beriman, ya sudah beriman. Masalah dia nanti pura-pura, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Zahir tadi dia memakai sebagai perhiasan, antingkah, kalung ataupun gelang, ya, sebagai bentuk perhiasan, maka tidak ada zakat. Urusan niatnya memang tujuannya untuk berhias atau tujuannya untuk lari daripada zakat, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Nah, kita cukupkan. Ana juga sebentar lagi harus masuk kuliah lagi, ya. Oh iya, Masya Allah. Baik, itu tadi kajian kita malam ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan juga pertanyaan telah dikirimkan dan kita sampaikan, semoga terjawab. Baik, Ustadz, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah.